نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. Artinya sesungguhnya Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, adalah kamu menetapkannya dengan adil. Sesungguhnya Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Sidang Jumat, undangan Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari mimbar Jumat ini, khatib berwasiat kepada kita bersama, marilah kita senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam arti takwa yang sebenar-benarnya. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kita mati kecuali dalam keadaan beriman dan bertakwa hanya kepada Allah semata. Begitu pula khatib mengajak kepada kita semuanya untuk mengirimkan salat dan salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pemimpin umat, pemimpin abadi umat manusia yang telah menuntut umatnya dari minaz zulumati ilan nur, dari kegelapan kepada kemajuan, kepada hidayah Allah, kepada petunjuk Allah. Jamaah sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan Jumat kali ini, maka tema khutbah kita adalah pentingnya politik dalam kehidupan individu dan kehidupan kita beragama, berbangsa dan bernegara. Jamaah sekalian, sering kita menyaksikan, apakah itu di media sosial, apakah itu di koran-koran, dan lebih-lebih ketika kita membaca WA, banyak yang mengatakan jangan memposting terkait dengan politik. Kadang-kadang ketika kita posting hal-hal yang terkait dengan politik, boleh jadi kadang-kadang adminnya mengeluarkan kita dari grup itu. Hal ini boleh jadi karena lemahnya pemahaman umat di bidang politik ini, menganggap persoalan politik bukanlah persoalan umat, persoalan politik bukanlah persoalan Islam, persoalan politik bukanlah ajaran daripada Allah dan Rasulnya. Kalau kita merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah, bahwa ratusan surat dari ayat-ayat Al-Quran itu berbicara tentang politik. Bahkan di mimbar Jumat seperti hari ini pun menjadi lazim para khatib menyampaikan wasiatnya, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu untuk berbuat adil dan berbuat kebaikan. Ayat ini adalah ayat politik. Ayat yang terutama ditujukan ayat itu adalah kepada mereka yang memegang kekuasaan dan memegang peranan dalam penegakan hukum. Makanya disampaikan ayat semacam itu di mimbar Jumat ini. Ayat semacam itu kita bisa jumpai terkait dengan politik, terkait dengan kekuasaan dalam Al-Quran, puluhan bahkan ratusan, boleh jadi ribuan kalau kita kaji secara utuh. Dalam Al-Quran akan kita temukan
ayat-ayat yang sesungguhnya terkait dengan politik. Begitu pula di dalam sunnah, di dalam hadis Rasulullah SAW, lebih banyak lagi akan kita temukan, bisa ribuan bahkan puluhan ribu, karena kita mempunyai jutaan-jutaan hadis yang diriwayatkan oleh para sahabat. Dan itulah diantaranya banyak sekali yang terkait dengan persoalan politik ini. Bahkan ulama besar Imam Mawardi juga menulis dalam sebuah kitabnya tentang siasah asyariyah. Itu adalah kitab yang khusus membahas tentang politik. Jadi di dalam Islam itu tidak hanya puasa, sholat, zakat, ibadah mahdah saja yang merupakan ibadah kita, tetapi politik, ekonomi, sosial, budaya, dan seluruh aspek kehidupan kita diajarkan oleh Islam, diajarkan oleh Al-Quran, diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada kita. Bahkan kalau kita melihat lebih jauh dari kehidupan Rasulullah SAW secara utuh, ketika Rasulullah berada di Madinah itu, tahapan setelah hijrah itu, 10 tahun itu adalah kehidupan totalitas Rasulullah memimpin bangsa Madinah, kaum muslimin ke seantero dunia ketika itu adalah dengan ayat-ayat politik, dengan kekuasaan. Jadi itulah pentingnya kekuasaan. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita pernah mengalami 350 tahun, 3,5 abad Nusantara ini, dari Sabang sampai Merauke, kita dijajah oleh Belanda. Padahal kalau kita bandingkan, negara Belanda itulah negara yang sangat kecil. Jumlah penjajah itu hanya jauh lebih sedikit dari rakyat Nusantara ini. Ketika itu belum ada Indonesia, makanya kita sebut Nusantara. Sangat sedikit dari penduduk kita, tetapi karena warga bangsa ini, warga Nusantara ini yang hari ini kita kenal adalah Indonesia, ketika itu dijauhkan dari persoalan politik. Rakyat pribumi ini, Indonesia ini tidak boleh dengan politik. Siapa yang berpolitik dikriminalisasikan, ditangkap, dipenjarakan. Makanya 350 tahun penjajahan Belanda langgeng di negeri ini. Walaupun kita mempunyai luasnya negeri yang luar biasa, mempunyai jumlah penduduk yang besar, tetapi karena kita dibodohi oleh Belanda dengan kekuasaan politiknya, dia mencengkram negeri ini dengan 3,5 abad. Tidak lama kemudian, setelah pasca kemerdekaan, maksud saya bukan pasca kemerdekaan, tapi diawali dengan 1908 misalkan, sampai menjelang kemerdekaan. Disitulah mulai ada kesadaran dari tokoh-tokoh bangsa ini, dari para ulama, kiai, santri, dan ustadz-ustadz kita atas kesadaran untuk politik itu. Makanya ketika itulah tidak lama berselang, begitu kesadaran politik muncul bagi warga bangsa ini, kita bisa merdeka. Jadi merdeka negeri ini itu adalah buah daripada politik. Jadi politik adalah sangat penting dalam kehidupan individu berbangsa dan beragama kita. Dari kita terjajah, kita bisa menjadi negara merdeka. Itulah hasil daripada politik. Itulah pentingnya politik. Lebih lanjut kita bisa melihat, mungkin bapak-bapak menyatakan, saya ini hanya pedagang, saya hanya punya pemilik pabrik garmen atau konveksi dan lain-lain. Saya tidak penting dengan politik. Saya akan tunjukkan betapa pentingnya politik bagi bapak sebagai pedagang, sebagai pengusaha garmen, pabrikan tekstil dan lain-lain. Kita bisa membuktikan ketika pemerintah dia melakukan impor, membuka keran impor seluas-luasnya, sehingga dia memasukkan barang yang lebih murah dari luar negeri. Maka bapak yang punya pabrik tekstil, bapak yang memproduksi garmen akan bersaing dengan yang barang lebih murah, lebih berkualitas dan lain-lain. Bisa jadi
pabrik bapak, garmen bapak, toko bapak akan bangkrut dan akan tutup. Itulah pentingnya politik. Dan ini terjadi beberapa tahun yang lalu di Bandung, di Jawa Barat, beberapa daerah lainnya. Banyak pabrik-pabrik kita ditutup, tertutup, tidak bisa bersaing karena banyaknya impor yang dibuka seluas-luasnya oleh para penguasa, mereka yang memegang kekuasaan politik. Akhirnya banyak di antara saudara kita yang bangkrut dan gulung tikar dan PHK dan lain-lain. Itulah pentingnya politik. Lebih lanjut, mungkin Bapak menyatakan bahwa sudahlah, kamu sekolah sajalah yang bagus kepada anaknya, menasihatkan kepadanya anak sekolah yang bagus, yang rajin, sehingga kamu nanti akan bernilai tinggi, mempunyai EP 4, akan lulus secara cum laude, akan mudah mencari pekerjaan. Ketika kamu kuliah sekolahnya dengan yang benar, dengan yang bagus, saya akan buktikan bahwa peran politik di sini adalah sangat besar. Ketika penguasanya tidak berpihak kepada rakyatnya, ketika dia mengimpor tenaga kerja, lalu akan bersaing dengan anak-anak kita yang tamat itu, maka boleh jadi anak kita yang tadinya IP-nya 4, yang lulus secara cum laude, akan dikalahkan oleh tenaga kerja asing yang merambah masuk ke negeri kita. Nah, itulah peranannya, pentingnya politik. Makanya di dalam Islam, seorang pemegang amanah politik itu, dia harus amanah seperti ayat yang tadi kita bacakan, surah An-Nisa ayat 59, An-Nisa ayat 58. Itulah pentingnya politik. Politik itu sejatinya dari seluruh aspek kehidupan kita sangat berpengaruh, sangat mempunyai peranan yang sangat penting. Kita juga bisa melihat, misalkan kita ketika di zaman Gubernur kita Setioso dulu, banyak masyarakat kita jauh sebelum Pak Gubernur itu memimpin DKI, banyak masyarakat yang menginginkan prostitusi, tempat-tempat pelacuran supaya ditutup. Tokoh-tokoh ulama telah melobi pada penguasa, kemudian mengadakan, ada yang mendemo, ada yang melakukan aksi protes dan segala macamnya, bermacam-macam dilakukan agar prostitusi semacam di zaman Keramat Tunggal ketika itu didemo oleh banyak kalangan, tetapi tidak berhasil. Tetapi ketika Bapak Gubernurnya Setioso, yang tadinya tempat pelacuran terbesar di Asia Tenggara ini, mungkin Asia terbesar juga dia itu, tetapi dengan mudah, dengan selembar surat ditandatangani oleh gubernur, dikeluarkan surat keputusannya untuk penutupan prostitusi Keramat Tunggal itu, dan dijadikan itu menjadi Islamic Center. Itulah peranan sebuah kekuasaan politik. Jadi politik itu luar biasa, Bapak dan yang hadir pada Jumat hari ini. Dengan politik itu kita bisa berbuat kebaikan semaksimal-maksimalnya. Dan juga bisa ketika politik dipegang oleh orang yang tidak amanah, misalkan, maka politik akan mencederai kehidupan masyarakat itu. Lebih lanjut kita juga bisa melihat ketika gubernurnya berganti dengan Pak Anies Baswedan misalkan, ada juga yang diprotes oleh para ulama, para masyarakat kita, tentang ada prostitusi kalangan elit yang kita kenal dengan Alexis. Bermacam-macam demo, tidak bisa menghentikan itu berjalan terus. Tetapi dengan sebuah surat keputusan dan ditandatangani oleh Gubernur DKI ketika itu adalah Anies Baswedan, hanya dengan selembar surat, dengan satu tanda tangan Alexis itu dengan mudah sampai hari ini prostitusi kelas elit itu ditutup. Begitulah peranan politik, pentingnya politik. Begitu pula kita bisa melihat ketika kekuasaan politik itu dipegang oleh orang yang zalim, misalkan orang yang tidak berpihak kepada rakyat, kepada masyarakat, yang jauh daripada amanahan. Kita bisa melihat ketika Gubernur DKI yang dipimpin oleh saudara Ahok
lebih ratusan, hampir 300-an menurut data yang saya baca di Google, bahwa ratusan tempat-tempat digusur. Ada kampung akuarium, ada Jatipulo, ada segala macam, ada Kemayoran, segala macam, banyak daerah ratusan, dan mengorbankan puluhan ribu masyarakat yang tergusur, dan ribuan pula usaha-usaha yang tutup akibat kebijakan yang menggusur rakyatnya. Nah, itulah politik. Itulah ketika politik yang dipegang oleh orang yang tidak amanah akan menyengsarakan rakyat. Saya akan menyampaikan itulah bukti-bukti bahwa politik itu adalah sangat penting dalam kehidupan kita. Mulai sejak kita bangun tidur sampai lagi kita tidur nantinya pada malam hari, senantiasa seluruh aspek kehidupan kita ini bersentuhan dengan politik. Jadi jangan lagi kita ada pikiran-pikiran kita ketika ada teman kita yang membicarakan tentang politik, lalu kita stop, kita cut. Jangan bicara politik, jangan posting politik. Sejatinya politik itu luar biasa pentingnya bagi kehidupan kita. Jangan dikira, oh saya hanya petani, tidak berurusan dengan politik. Saya juga akan buktikan bahwa ketika bapak sebagai petani, pagi berangkat ke sawah, ke ladangnya, menanam taninya dengan bagus, menghasilkan panen yang bagus, jam 6 baru pulang sorenya, kita bisa melihat ketika pemerintah mengeluarkan peraturannya mengimpor pangan, mengimpor beras misalkan, maka masuklah beras dengan harga yang murah. Maka begitu panen beras bapak dengan harga yang murah, saingannya masuk, maka beras bapak tidak akan laku di pasaran. Nah, itulah pentingnya politik. Jadi jangan kita abaikan. Hari ini kami dari pengajian politik Islam telah memulai lebih dari 5 tahun bagaimana masjid-masjid senantiasa menyelenggarakan kajian politiknya, sehingga umat tercerdaskan, terberi wawasan politiknya, hak-haknya. Karena politik adalah bahagian yang sangat vital, yang sangat urgen dalam ajaran Islam ini sendiri. Demikianlah khutbah singkat ini yang dapat kita sampaikan. Semoga ada manfaatnya bagi kita bersama. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, nafa'ani wa iyyakum bima fihi wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Begitu pula jamaah yang dimuliakan oleh Allah, di luar negeri sana, di negara lain, kita bisa juga melihat peranan politik sangat penting. Tahun 67 di Singapura itu Lee Kuan Yew namanya, dia masuk kampung keluar kampung, berperilaku seperti layaknya orang Melayu, memakai peci, pakai sarung, menginap di perkampungan Muslim, mengambil hati-hati orang Muslim. Ketika itu orang Melayu di Singapura jumlahnya hampir 90%, tetapi begitu dia telah mengambil hati orang Melayu, kemudian dia memegang puncak kekuasaan, menjadi Perdana Menteri di Singapura itu. Akhirnya apa? Perlahan-lahan orang-orang Melayu di sana digusuri. Akhirnya hari ini di Singapura kita menyaksikan habis orang-orang Melayu di sana. Itulah politik. Sangat penting, sangat besar peranan politik itu dan seluruh aspek kehidupan kita. Dan yang terakhir di Andalusia,
800 tahun Islam pernah berjaya di Andalusia. Tetapi begitu politik umat Islam lemah di sana, maka umat Islam di sana dihabisi dengan undang-undang, dengan politik. Nah, itulah, marilah kita bangun kesadaran umat bahwa politik adalah ajaran yang sangat penting, bagian yang sangat penting bagi agama kita. Mari kita akhiri dengan berdoa. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wassallallahu ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis salat.